Soal nomor 1, Orde Baru menggantikan Orde Lama di Indonesia dan dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Tujuan utama dari Orde Baru adalah menegakkan kembali tatanan kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dilihat dari historis kelahirannya, Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat A. Demokratis berkeadilan, B. Konstitusional demokratis, C. Diktator, D. Demokratis Pancasilais, E. Feudal oligarkis. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Demokrasi Pancasila. Orde Baru bertujuan untuk menegakkan pemerintahan yang bersifat demokratis Pancasilais yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 2, batas usia minimal untuk mengikuti pemilihan kepala desa adalah A. 21 tahun, B. 25 tahun, C. 18 tahun, D. 35 tahun, E. 40 tahun. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. 25 tahun. Batas usia minimal untuk mengikuti pemilihan kepala desa adalah 25 tahun. Soal nomor 3, metode efektif yang digunakan KPK untuk menangkap koruptor adalah A. Survei lembaga negara, B. Sosialisasi anti korupsi, C. Operasi tangkap tangan, D. Regulasi hukum, E. Pendidikan anti korupsi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Operasi tangkap tangan. Metode efektif yang digunakan KPK untuk menangkap koruptor adalah operasi tangkap tangan. Soal nomor 4, pasal UUD tahun 1945 yang mengatur tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah A. Pasal 36, B. Pasal 36, A. C. Pasal 36, D. Pasal 36, C. I. Pasal 35. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Pasal 36, B. Pasal UUD tahun 1945 yang mengatur tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah pasal 36, B. Soal nomor 5, penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Insinyur Bambang Sugiharto MBA, B. Haji Ahmad Fauzan SPD, C. Dr. Siti Maryam, D. M. Reza Anwar, S. Kom. Budi Santoso STMT. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. M. Reza Anwar, S. Kom. Penulisan gelar yang benar harus menggunakan tanda koma dan titik untuk gelar akademik. Soal nomor 6, menjadi manusia yang berintegritas menuntut kita untuk selalu A. Percaya terhadap orang lain, B. Disiplin, C. Konsistensi, D. Perilaku jujur, E. Tanggung jawab. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Perilaku jujur. Menjadi manusia yang berintegritas menuntut kita untuk selalu perilaku jujur.
Soal nomor 7, apakah OPEC hanya memperhatikan kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya? A. Iya, karena OPEC didirikan untuk meningkatkan kekayaan negara anggota. B. Tidak, karena OPEC juga memperhatikan kelestarian lingkungan. C. Iya, tetapi dengan syarat OPEC harus mempertahankan harga minyak dunia. D. Tidak, karena OPEC memiliki tanggung jawab global dalam pengelolaan energi. I. Tidak, karena OPEC juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dunia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Tidak, karena OPEC memiliki tanggung jawab global dalam pengelolaan energi. OPEC tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki tanggung jawab global dalam pengelolaan energi. Soal nomor 8, wilayah Nusantara yang saat ini dikenal sebagai Indonesia, pada masa lalu juga meliputi wilayah negara A. Malaysia, B. Singapura, C. Brunei, D. Timor Leste. E. Semua benar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Semua benar. Wilayah Nusantara pada masa lalu meliputi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Timor Leste. Soal nomor 9, dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan penggeledahan oleh KPK, asas yang digunakan dalam penegakan hukum adalah A. Lex superior derogat legi inferior, B. Lex imperfect, C. Equality before the law, D. Lex posterior derogat legi priori, Lex specialis derogat legi generali. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Equality before the law. Dalam penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas equality before the law. Soal nomor 10, penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Insinyur Budi Santoso, MSc, B. Haja Dewi Saraswati STMT, J. Dr. Bambang Sutrisno MBA, D. Profesor Dr. Ahmad Fauzan SPD, Hajah Siti Maryam S. Com M.Com. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Profesor Dr. Ahmad Fauzan SPD. Penulisan gelar yang benar harus menggunakan tanda koma dan titik untuk gelar akademik. Soal nomor 11, peran rakyat sipil dalam nasionalisme kewarganegaraan mencakup A. Memimpin negara, B. Mengatur pemerintahan, C. Mengikuti wajib militer, D. Mengambil keputusan negara, E. Menyusun undang-undang. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mengikuti wajib militer. Peran rakyat sipil dalam nasionalisme kewarganegaraan mencakup mengikuti wajib militer dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Soal nomor 12, pemerintahan yang dipegang oleh golongan bangsawan atau keturunan bangsawan disebut A. Timokrasi, B. Aristokrasi, C. Oligarki, D. Tirani, E. Monarki. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh golongan bangsawan atau keturunan bangsawan.
Soal nomor 13, hal berikut ini dapat mengurangi rasa nasionalisme, kecuali A. Fanatisme agama, B. Patriotisme, C. Diskriminasi ras, D. Chauvinisme, I. Nepotisme. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Patriotisme. Patriotisme adalah sikap cinta tanah air yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Soal nomor 14, tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 mencetuskan wacana kemerdekaan dengan pidato A. Pancakarsa, B. Pancasila, C. Pancakarsa, D. Pancanegara, I. Pancasama. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Pancasila. Tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1 Juni tahun 1945 mencetuskan wacana kemerdekaan dengan pidato Pancasila. Soal nomor 15, undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara diatur dalam A. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, B. Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, C. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, I. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Pembahasan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 mengatur tentang usaha pembelahan dan pertahanan negara. Good luck!